Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi kita di bulan Mei ini. Kita akan melaksanakan K-Talk atau Kitong Talk. Nah, tema hari ini kita akan membahas mengenai uh, penerapan konsep syariah dalam bisnis. Nah, hari ini kita akan diskusi banyak dengan teman kita yang bernama Irsyad Al-Ghifari. Irsyad Al-Ghifari ini adalah seorang milenial influencer ekonomi syariah, dan ia juga adalah salah seorang presidium nasional dari FOSEI. Apa itu FOSEI? FOSEI itu adalah Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Nah, jadi nanti setelah Kak Irsyad gabung dengan kita, nanti teman-teman bisa langsung nanya nih tentang gimana sih sebenarnya penerapan konsep syariah itu dalam sistem ekonomi maupun dalam bisnis gitu. Nah, jadi kita langsung aja, kita akan ngundang Kak Irsyad untuk gabung dengan kita. Sebentar teman-teman. Masih tadi. Halo, Assalamualaikum Irsyad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Ya baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat. Suaraku kedengaran jelas nggak? Kedengaran. Lagi di mana, Mas? Oke. Saat ini aku lagi pulang kampung ya, lagi mudik. Lagi mudik. Jadi udah lagi di Aceh. Wah, di Aceh, Masya Allah. Irsyad gimana, Syad? Di rumah, Mas. Di Tangerang. Oh, baik. Oke, Syad, ini Ya. kita mulai diskusinya ya, Syad ya. Jadi mungkin untuk awal, boleh nggak Irsyad sedikit cerita siapa sih sosok Irsyad ini? Apa aja sih kesibukannya? Monggo, Syad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman kita bisa yang sudah memberikan kesempatan bisa sharing pagi hari ini. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Irsyad Al-Ghifari, alumni Ilmu Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, dan saat ini kesibukannya bekerja di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Tapi pagi hari ini berbicaranya atas nama individu, bukan lembaga, jadi insya Allah akan membahas seputar konsep bisnis dalam syariah, seperti itu. Oh, oke. Mau tahu nih, Syad, sebenarnya pengen tanya tentang backgroundnya dulu. Ya. Kalau untuk FOSEI itu sendiri, itu memang udah lama aktif di sana, Syad? Saya di FOSEI sejak officially 2018, tapi pernah menjadi ketua panitia acara besarnya 2017, dan menjadi presidennya itu di 2018-19. Kalau organisasinya sendiri sudah ada sejak 13 Mei tahun 2000, jadi 3 hari ke depan akan ulang tahun yang ke-20 tahun, seperti itu. Wah, selamat ulang tahun buat FOSEI. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut diskusi nih. Nah, jadi boleh nggak, Syad, mungkin sebelum kita masuk mengenai bisnis, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya apa sih ekonomi syariah itu? Ya, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah dan kejadian-kejadian di masa lalu yang berkaitan tentang ekonomi terhadap para sahabat Rasulullah, tabiin dan sebagainya. Jadi ekonomi syariah sifatnya adalah universal. Kemudian ekonomi syariah ada prinsip berkeadilan, kemudian distribusi kekayaan, menjaga mengoptimalisasi harta gitu ya, penggunaan harta. Karena kalau menurut ekonom senior dari Bank Indonesia, Bambang Himawan, menyatakan bahwa kehidupan itu kan ditandai dengan adanya aliran. Ketika ada sungai di hutan, maka akan ada aliran kehidupan. Ketika ada oksigen yang mengalir dalam tubuh kita, makanya adanya aliran oksigen menyebabkan kehidupan. Ada di fisika juga ada listrik, kabel listrik. Kalau ada aliran listrik, molekul sebagainya, ada reaksinya, maka akan terjadi cahaya itu hidup segala macam. Sama dengan hal ekonomi. Jadi ekonomi syariah ini menjaga aliran kehidupan, Mas. Ketika adanya harta yang menumpuk di satu tempat,
tidak terdistribusi secara rata, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kerusakannya apa? Adanya gap, adanya kemiskinan, adanya kesenjangan sosial. Kalau adanya kesenjangan, maka akan terjadi kriminalitas. Seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Nah, kalau nih orang nanya nih, sebenarnya apa sih bedanya, ya, perbedaan mendasar sebenarnya antara sistem ekonomi biasa, ya mungkin kalau di Indonesia misalnya kita menggunakan sistem campuran Ya. dengan konsep syariah, apa sih yang paling membedakan perbedaan mendasarnya? Perbedaan yang mendasar adalah ada dua hal, Mas. Yang pertama, ekonomi syariah itu empowerment, memberdayakan. Dan bukan hanya sekedar memberikan bantuan tunai, tapi ekonomi syariah juga mengajarkan kita untuk memberdayakan, artinya ada semangat ekonomi berjamaah atau berkelompok. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi syariah sangat dekat dengan sektor real. Jadi kalau ekonomi konvensional, investasi sebagai macamnya, kalau kita lihat sistem modernisasi perbankan, mereka lebih banyak bergantung pada sektor keuangan atau pasar modal dan sebagainya. Tapi kalau ekonomi syariah, kalau kita punya uang berlebih, diinvestasikan itu pada sektor real langsung seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Jadi karena tadi menjaga aliran kehidupan, maka ekonomi syariah sangat concern dengan sektor real. Dan ekonomi syariah itu sektor realnya juga di bagian yang halal ya gitu ya. Betul, di bagian yang halal. Nah, yang menarik gini, teman-teman mungkin masih banyak yang mengira bahwa ketika kita ngomong tentang ekonomi syariah, seolah-olah ini ekonomi syariah ini hanya untuk orang muslim gitu. Padahal kan ekonomi syariah ini sifatnya kayak tadi yang Irsyad bilang, universal. Jadi, dan dia ini adalah sebuah sistem yang bisa digunakan di mana aja gitu. Nah, kalau pandangan Irsyad sendiri tentang paradigma masyarakat atau stereotip masyarakat yang masih menganggap bahwa ekonomi Islam itu ya hanya untuk muslim, itu gimana, Syad? Sebetulnya pandangan itu tidak salah, Mas, karena kita selama ini boleh saya katakan kita beragama Islam itu jarang sekali menyentuh ekonomi. Jadi pengetahuan literasi kita terhadap agama itu hanya sebatas ibadah yang sifatnya vertikal, bukan ibadah yang sifatnya horizontal yang seperti muamalah. Jadi sah-sah saja kalau ada anggapan seperti itu, tapi kalau kita mengacu pada perkembangan global ekonomi syariah hari ini, maka ekonomi syariah sangat tidak tepat kalau itu hanya untuk teman-teman muslim. Kita lihat contohnya di Australia dan di Selandia Baru. Hari ini Australia dan Selandia Baru menjadi produsen daging sapi halal terbesar di dunia. Jadi kalau kita pernah berkesempatan ke Jepang, ke Korea atau ke Amerika Serikat melihat produk sapi, daging sapi dari Australia atau Selandia Baru, itu pasti sudah 100% halal. Karena aturan mereka juga mereka menguasai pasar global hari ini. Kemudian kalau kita lihat lagi Brazil yang notabene mayoritas agamanya Katolik, kalau kita lihat mereka hari ini menjadi produsen daging ayam halal terbesar di dunia. Jadi kalau kita lihat daging impor misalkan ke Indonesia juga itu ada daging ayam dari Brazil, ya itu pasti halal. Kemudian kita lihat lagi dari Thailand. Hari ini Thailand yang notabene mayoritas agamanya Buddha, mereka menjadi dapur halal terbesar di dunia. Dan kalau kita lihat lagi Jepang dan Korea Selatan, mereka hari ini sudah sangat concern dengan pariwisata halal. Bahkan saya sempat berkesempatan ke Jepang dan ke Korea Selatan melihat langsung, dan mereka sudah provide sekali sistem pariwisatanya terhadap wisatawan muslim gitu. Karena kalau kita lihat di Korea misalkan, Korea itu sempat 2017 mereka di ban atau dilarang oleh China gara-gara ada kasus waktu itu wali kota Seoul yang menyinggung perasaan Beijing, jadi lebih memilih poros Washington DC, dan akhirnya China memberlakukan pelarangan wisatawan China datang ke Korea Selatan. Padahal wisatawan terbesar negara Korea itu adalah wisatawan dari China. Bingung. Korea Selatan bingung. Dan akhirnya pemasukan tidak ada. Makanya Korea Selatan merambah pasar Timur Tengah yang notabene mayoritas muslim. Kalau pengen merambah pasar Timur Tengah, maka sistem dari infrastruktur ekonomi syariah dan halal harus sudah sangat bagus. Makanya hari ini Korea Selatan menjadi produsen kosmetik halal terbesar di dunia. Dan itu semua tadi bukan negara muslim. Betul, sepakat ya.
Nah, ini menarik nih. Tadi yang dijelaskan sama Yosha tadi, mulai dari daging sapi, daging ayam, pariwisata. Nah, itu tuh kan jadi membuka cakrawala kita sebenarnya tentang ekonomi Islam. Karena banyak orang yang masih ketika kita ngomong mengenai ekonomi syariah atau ekonomi Islam, mereka hanya fokusnya tuh pada keuangan syariah, which is itu kayak bank syariah. Padahal kan konsep ekonomi syariah itu luas banget ya. Jadi bisa menyentuh segala macam aspek. Bahkan kemarin aku juga sempat baca-baca tuh kayak di Eropa, Inggris itu yang bukan negara muslim, pusat keuangan syariah terbesar di Eropa ya. Bahkan sampai di tahun 2019 itu aset perbankannya itu sampai 4,7 miliar dolar ya. Itu gede banget. Jadi sebenarnya ya, keren banget sebenarnya konsep syariah ini diterapkan di negara-negara yang notabene bukan negara muslim gitu. Itu menunjukkan bahwa kita memang bahwa memang ini tuh universal banget gitu. Nah, kalau boleh tahu Syed, sebenarnya apa sih yang mendasari sebenarnya perkembangan ekonomi syariah itu di suatu negara atau di suatu daerah gitu? Ya, ada banyak motif. Kalau saya katakan Brazil, Korea, Jepang itu sebetulnya kalau saya lihat bukan motif agama mas, tapi itu motif ekonomi. Karena kalau kita lihat hari ini, data dari Global Islamic Economy Report 2019 itu menyebutkan bahwa di tahun 2025 total dari potensi produk halal dan jasa halal itu mencapai 240 miliar US dollar lebih. Itu untuk Indonesia doang mas. Kalau untuk whole dunia secara global itu sampai 1,8 triliun US dollar. Sudah belasan ribu triliun gitu kan, itu potensi per tahunnya, bukan selamanya tapi per tahun. Karena kita lihat betul di tahun 2030 penduduk muslim akan mencapai 2,2 miliar populasi, dan otomatis butuh makanan halal setiap muslim itu. Kalau butuh makanan halal, otomatis pasarnya besar sekali, dan arus dari politik Islam juga kuat di dunia. Jadi orang-orang berbondong-bondong untuk kembali kepada agama. Kalau kita lihat juga sekarang tren apalagi COVID ini semakin memperkuat ekonomi syariah sebenarnya mas. Karena gimana? Karena kalau kita lihat sekarang dunia, saya sempat lihat ya, jadi Paris Fashion Week beberapa waktu lalu itu mereka sudah menggunakan busana yang tertutup. Bahkan Prancis itu adalah negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan cadar atau niqab. Tapi hari ini fashion mereka itu pakai masker semua mas. Kalau kita sempat lihat di YouTube. Dan itu menutup wajah, padahal mereka sudah pernah ngeluarin larangan di publik tidak boleh pakai penutup wajah. Dan memang ini sejalan juga kalau kita lihat dari situsnya Nike, kemudian beberapa brand-brand terkenal Amerika Serikat itu sudah ada menjual jilbab juga mas di dalam situs mereka. Jadi artinya tren dunia ke depan kalau fashion kembali kepada busana yang sopan dan menutup seluruh bagian tubuh, menjaga kita untuk proteksi kesehatan seperti itu. Iya. Apalagi COVID yang bisa kena virus kalau sangat terbuka. Ya, betul. Iya. Nah, itu menarik. Nah, kalau kita melihat ke pasar Indonesia nih sebenarnya, kalau menurut Irsyad sendiri, gimana sih Syad kalau untuk perkembangan konsep ekonomi syariah sendiri di Indonesia? Ya, di Indonesia ini saya mengambil dari majalah Kementerian Keuangan bulan Mei 2019 itu menyebutkan bahwa ekonomi syariah menyumbang cukup besar bagi PDB Indonesia dan menciptakan 127.000 lapangan kerja baru mas setiap tahunnya. Itu yang pertama. Kalau kita lihat dari ini Kementerian Keuangan yang mengurusi ekonomi secara umum, bukan Komite Nasional Ekonomi Syariah, tapi dia mengatakan seperti itu. Makanya hari ini Bu Sri Mulyani sudah menjadi Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Karena ini arus percepatan pembangunan ekonomi syariah akan terus digencarkan. Kalau kita belajar dari perkembangan Indonesia, sejarah awalnya sebetulnya ditandai secara simbolik pendirian Bank Muamalat menjadi bank syariah pertama di Indonesia tahun 1992. Dan setelah tahun 99 kita melakukan reformasi dan aturan undang-undang itu sudah menyebutkan bahwa bank di Indonesia itu dapat beroperasi berdasarkan konvensional dan syariahnya bank syariah diakui secara negara di Indonesia. Kemudian
kita juga sudah punya undang-undang zakat tahun 2008, kita sudah punya undang-undang perbankan syariah juga kita sudah punya. Kemudian kita 2004, jadi semua barang yang beredar di Indonesia wajib ada sertifikat halal yang baik yang akan diekspor maupun impor dari luar negeri. Dan terakhir, kita FOSI juga berkontribusi bersama pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang ekonomi syariah, sudah masuk fokus group discussion tahap keempat kalau saya tidak salah, dan sudah masuk dalam prolegnas DPR RI juga. Nah, nanti mungkin sebelum 2024 akan ada undang-undang ekonomi syariah. Apa implikasi dari undang-undang ini, Mas? Kalau undang-undang ini ada, maka seluruh daerah di Indonesia, kepala daerahnya wajib membuat perda, pergub, atau peraturan wali kota yang berdasarkan ekonomi syariah tadi. Political will dari pemerintah sudah sangat kuat terhadap ekonomi syariah, dan akan ada arus baru sebenarnya, Mas, dari ekonomi Indonesia, seperti itu. Nah, ini kalau aku baca-baca juga ya, ini kan keren banget ya. Berarti kan kayak pemerintah kita, misalnya pemerintah Indonesia juga sudah masuk ke dalam prolegnas, artinya sudah menganggap penting banget nih benarnya ekonomi syariah. Dan sistem ekonomi syariah juga salah satu sistem ekonomi yang dikenal tahan terhadap krisis sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu, menurut pandangan Irsyad, kenapa nih sebenarnya, mungkin teman-teman juga biar tahu nih, kenapa sistem ekonomi syariah ini lebih tahan terhadap krisis dibandingkan sistem ekonomi lainnya? Ya, kalau kita lihat contoh krisis 2008, kenapa waktu itu perbankan syariah relatif stabil daripada bank konvensional? Karena kalau kita lihat krisis di Amerika Serikat karena subprime mortgage, karena adanya bunga yang berlebih pada saat cicilan dan akhirnya tidak bisa bayar lagi. Jadi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, kemudian tidak ada bunga tadi, kalau dalam istilah yang lebih advance ya, tidak ada ribanya. Dan inilah riba kalau dalam teori ekonomi makro ini menghambat pertumbuhan investasi, Mas. Jadi riba ini hambatan lah istilahnya, hambatan orang untuk bisa berinvestasi dan sebagainya. Jadi bank syariah kenapa bisa stabil? Karena sistemnya bagi hasil yang pertama. Yang kedua, banyak sekali investasi atau alokasi dari dana bank syariah itu ke sektor real, which is itu sektor pertanian dan sebagainya. Pada saat krisis pasti sektor pertanian lah yang paling tidak signifikan terkena dampak krisisnya. Pada saat krisis ekonomi otomatis peningkatan konsumsi pangan kita akan meningkat. Kalau meningkat berarti tadi sektor itu malah bagus gitu. Jadi itu salah satu hal kenapa lebih rentan lebih tahan terhadap krisis. Konsepnya tidak ada bunga tadi. Baik, menarik. Nah, aku pengen kita ngomong agak lebih spesifik sebenarnya. Nah, kalau itu kan tadi kita ngomong konsep ekonomi syariah itu dalam yang lebih luas ya, dalam cakupan luas. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep bisnis, dalam bisnis itu penerapan konsep syariah ini gimana ya? Gimana ya, Syed? Bisa cerita nggak kalau dalam konsep bisnis? Ya, yang pertama konsep bisnis, bisnis syariah itu yang pertama tidak goror. Goror itu apa ya? Mungkin tidak jelas akadnya, tidak jelas transaksinya. Jadi harus clear semuanya, tidak ada gambling, tidak ada maisir. Jadi kita nggak boleh ada spekulasi dalam berbisnis syariah. Yang pertama. Yang kedua, tadi tidak mengandung unsur bunga tadi. Yang ketiga, bisnisnya juga orientasinya kepada pemberdayaan atau orientasinya kepada peningkatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi harus ada efek dari bisnis tadi terhadap saudara-saudara kita yang masih perlu bantuan. Kemudian bisnis syariah lainnya adalah sebetulnya modelnya sama, tetapi ya tadi produknya harus halal, tidak boleh mengandung produk non halal, dan transaksinya harus dengan aspek kejujuran dan berkeadilan, Mas. Jadi intinya tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan karena transaksi bisnis tadi. Harus menguntungkan kedua belah pihak, tapi ini yang kadang-kadang jadi salah persepsi. Kalau bisnis syariah berarti untung terus? Tidak untung terus juga, karena tidak ada jaminan kalau bisnis syariah pun akan untung terus. Karena ini proses alamiah. Bahkan ini hal yang sangat menarik, pada saat proses ekonomi yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab,
ada terjadi krisis peningkatan harga di pasar. Saat itu Umar diminta oleh para pedagang pasar, pelaku pasar untuk menstabilkan harga. Umar nanya saat itu, Khalifah Umar nanya, kenaikan harga karena apa? Karena tengkulak yang sengaja menaikkan harganya, atau memang karena supply chain-nya memang sedang sulit gitu? Pedagang pasar jawab, supply chain-nya sedang sulit. Nah, proses kenaikan harganya alamiah karena distribusi barang tidak berjalan optimal, maka ekonomi syariah atau Islam tidak boleh intervensi pasar, Mas. Itu biarkan proses alami itu terjadi. Tetapi kalau tengkulak atau orang-orang yang sengaja menaikkan harga dengan cara barangnya ditimbun, Islam ekonomi syariah wajib intervensi pasar agar tidak dirugikan para pedagang dan konsumennya. Seperti itu. Itu contoh yang sangat real yang terjadi seperti itu. Jadi kalau memang masalahnya itu di supply chain, bukan akibat adanya penimbun, justru diserahkan ke mekanisme pasar ya? Yes, natural, tidak boleh intervensi. Kayak kata Adam Smith ya, invisible hand aja dibiarin ya. Invisible hand, betul. Baik. Justru aku baru tahu nih kalau gitu. Oh, berarti dalam konsep syariah kalau dia itu bermasalahnya itu pada supply chain, biarkan pasar yang itu ya dengan sendirinya. Betul. Biarkan pasar. Nah, kalau untuk aku ngelihat, aku pernah baca katanya Indonesia itu sudah mulai tahun lalu udah mengeluarkan roadmap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, kalau dari Irsyad sendiri nih, kan dengan adanya map ini artinya ada keseriusan pada pemerintah dalam mengembangkan ini. Menurut Irsyad, gimana kaitannya antara map tersebut dengan pengembangan bisnis berbasis syariah di Indonesia? Ya, korelasinya sangat jelas karena para pebisnis memerlukan kepastian hukum, kepastian regulasi. Dengan adanya roadmap itu memaksa lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga swasta yang izinnya dari pemerintah itu harus mengikuti roadmap tadi. Roadmap tadi itu bisa diperkuat tadi Mas dengan ada rancangan undang-undang ekonomi syariah. Jadi roadmapnya hari ini itu hanya sebatas payung besar saja. Belum ada political will yang harus kita menjalankan roadmap itu. Nah, karena tidak ada dasar paling perpres segala macam, itu pun kekuatannya tidak terlalu mengikat. Maka inti nanti adalah pemerintah sebagai regulator menciptakan infrastruktur pasar yang Mas tadi, menciptakan regulasinya supaya ada kepastian dari para pebisnis tadi. Nah, saya lihat ini pertumbuhan bisnis syariah sudah sangat pesat, bahkan tidak mengenal agama apapun sudah masuk dalam sektor ini dan sama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan kue ekonomi ini Mas sebenarnya gitu. Yang sebetulnya yang kita harus jaga adalah jangan sampai berlomba-lomba ini menjadikan pada akhirnya kapitalis syariah gitu Mas. Tetap harus kita jaga prinsip ekonomi syariahnya agar tetap masyarakat kecil terbantu, sektor real tetap hidup seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari konsep syariah sendiri itu kita membantu masyarakat kecil itu melalui apa? Melalui mekanisme apa sebenarnya? Ya, membantunya lewat mekanisme apa? Perusahaan itu wajib bayar zakat Mas. Jadi bukan hanya orang, tapi perusahaan pun wajib bayar zakat. Kalau mungkin kita perusahaan di sementara ini wajib bayar pajak gitu ya. Kalau sebetulnya dalam ekonomi Islam, perusahaan juga wajib bayar zakat. Bahkan pertanian pun ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan, ada zakat perhutanan, ada zakat peternakan dan sebagainya. Nah, lewat zakat inilah dapat membantu masyarakat kecil. Social protection. Jadi konsep CSR, Corporate Social Responsibility, itu konsep ekonomi syariah banget karena memang itu bagian dari giving back dari perusahaan itu terhadap bumi, terhadap masyarakat. Tapi kalau kita lewat zakat, nah zakatnya sementara ini sampai hari ini yang kita mengetahui kalau zakatnya bantuan beras atau bantuan uang gitu ya. Hari ini zakat itu memberikan bantuannya dengan cara apa? Dengan cara empowerment Mas. Dengan cara membangun masyarakat. Contohnya adalah program zakat dari Badan Amil Zakat Nasional itu membangun kampung batik yang ada di Bogor. Jadi kampung itu semua warganya produksi batik khas Bogor dan dananya disupport dari zakat.
ada pelatihannya, kemudian ada support finansialnya. Nanti pada saat penjualannya dibantu juga proses ke pasarnya. Jadi akhirnya mereka yang tadinya menerima zakat, next year mereka bisa akhirnya jadi orang yang bayar zakat. Jadi itu konsep ekonomi syariah, memberdayakan, menjaga kehormatan mereka. Social protection. Kenapa saya katakan social protection? Kalau ekonomi masyarakat sulit, tadi kriminalitas, stabilitas politik pasti akan terganggu. Seperti itu. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari yang saya sampaikan tadi, banyak banget nih sebenarnya hal-hal positif dari penerapan konsep syariah dalam bisnis tadi. Misalnya adanya kejelasan barang, tidak ada hal yang tidak jelas gitu. Nah, kalau misalnya nih kita punya bisnis nih, gimana sih cara kita gimana sih cara kita untuk memulai? Bagaimana cara kita memulai? Apalagi nih kadang-kadang kita teman-teman nih nggak tahu nih konsep di mana sih kita juga bisa belajar sebenarnya gimana kita bisa menerapkan konsep syariah itu dalam bisnis kita, karena sebenarnya konsep syariah ini ya sangat membantu bisnis gitu, lebih baik gitu, nggak ada menjual barang-barang yang belum jelas, nggak ada sistem ijon istilahnya gitu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ini? Dia bisa dapat informasi dari mana dan dia bisa mulai itu dari mana? Yang pertama, saya rasa para pebisnis atau para pengusaha bisa mengundang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena ini lembaga yang paling kompeten dan paling capable untuk mengeluarkan fatwa halal atau tidaknya produk-produk yang ada di Indonesia, entah itu produk halal atau produk keuangan. Jadi konsultasi bisa lewat mereka, karena nanti kalau memang perusahaan itu syariah, otomatis setiap perusahaan itu wajib ada DPS, Mas. Dewan Pengawas Syariah untuk bisnis perusahaan itu. Jadi DPS inilah yang setiap bulan akan mengawasi, maaf nih, model bisnisnya udah melenceng dari syariah, nanti diperingatan segala macam. Itu implikasi dari sistem model bisnis tadi. Jadi kayak misalkan perbankan syariah, Bank X, misalkan Bank X itu pasti punya DPS. DPS itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman pengusaha juga bisa mendapatkan informasi melalui lembaga masyarakat ekonomi syariah, Instagramnya MES Indonesia. Ini adalah lembaga ekonomi syariah terbesar untuk khusus masyarakat secara umum. Kalau FOSI untuk mahasiswa atau pelajar, MES untuk secara umum, dan biasanya banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang konsep-konsep syariah di situ. Atau bisa juga melalui Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI. Atau ya tadi lebih sangat kompeten apabila DSN MUI bisa berkonsultasi dengan para DSN MUI seperti itu. Nah, kalau untuk itu sendiri, itu tidak ada suatu kewajiban bahwa untuk seseorang yang menyediakan jasa syariah atau produk syariah itu harus seorang muslim, nggak ada. Tidak boleh ada. Siapa aja kan? Tidak ada, karena dalam Islam sendiri pun Rasulullah pernah bermuamalah atau berdagang dengan non-muslim atau Yahudi dengan Nasrani. Itu diperbolehkan. Asal selama proses transaksi ekonomi itu saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Itu boleh. Tidak mengenal agama. Jadi ekonomi syariah itu value lainnya adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Sama halnya dengan ketika kita pada tenaga kesehatan. Kalau dia sakit kan kita tidak mungkin nanya agamanya apa dulu, kalau bukan agama tertentu nggak boleh masuk rumah sakit misalnya, itu tidak gitu. Jadi intinya sebenarnya dalam penerapan konsep syariah ini melindungi dari sisi penjual dan pembeli juga ya sebenarnya. Betul. Melindungi konsumen. Ya. Betul. Konsumen dan produsennya. Chat, ini ada pertanyaan nih. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan mengenai ini dari Kak Edelweiss. Dia nanya nih mengenai bisnis Islam, ada nggak yang dikenal dengan istilah high risk high return? Habis itu bisa mungkin ada contohnya, kalau saya tahu mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, apakah saham itu termasuk juga high risk high return di dalam konsep ekonomi syariah? Ya, yang pertama di model ekonomi syariah high risk high return itu sangat benar, sangat tepat, karena kami tidak sepakat dengan teorinya Adam Smith yang model sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Otomatis implikasi secara logika saja itu pasti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesarnya. Maka di ekonomi syariah memang high risk high return. Kalau memang effort kita besar, resikonya besar, pasti return atau keuntungannya juga akan besar. Dan di
di pasar saham syariah atau pasar modal itu ada 3 kategori yang resikonya ringan, resikonya sedang, dan resikonya berat. Jadi kalau masuk high risk high return atau tidak, masuk juga karena beberapa saham tertentu memang resikonya sangat besar seperti itu. Baik, baik. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan aja langsung di komen. Jadi nanti kita akan tanyakan langsung nih sama Irsyad gitu. Oke. Nah, selanjutnya Syad. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong setelah aku dengar banyak hal nih tentang potensi ekonomi syariah dan seberapa universal sebenarnya konsep syariah ini, bahwa syariah ini juga penerapannya tidak hanya di negara muslim, bahkan di negara-negara yang notabene non muslim juga banyak dan sangat maju gitu. Nah, kenapa sih di Indonesia kita ini nggak maju-maju tuh, penerapan ekonomi syariahnya itu nggak berkembang gitu, padahal notabene-nya Indonesia ini negara dengan populasi muslim terbesar di dunia gitu. Kenapa sih kalau di pandangan Irsyad, kenapa sih kita nggak bisa mengembangkan itu? Yang paling jelas dan nyata adalah political will kepala daerah, Mas. Dan belum banyak sekali kepala daerah sadar kalau ini potensi ekonomi yang besar. Hari ini kalau kita mengandalkan negara hanya dari pajak untuk APBN atau APBD, yang kalau saya lihat postur anggarannya di atas 50% menggunakan dari sumber dana pajak itu kan sebetulnya sesuatu hal yang belum, kalau kita susun APBN, misalnya APBN 2000 triliun, otomatis 50% dana pajak berarti sekitar 1000 triliun itu uangnya belum ada kan, karena belum ditarikin pajaknya dari masyarakat dan dari perusahaan. Nah, otomatis itu sebenarnya adalah APBN yang sifatnya potensi gitu. Nah, udah saatnya pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber lainnya gitu, entah sumber daya alam atau sumber daya ekonomi syariah tadi. Jadi kalau kepala daerahnya sadar, sudah ada karena bagi saya ini soal persepsi, Mas, baik itu persepsi masyarakat dan persepsi kepala daerah. Kepala daerah, masyarakat masih melihat bahwa ekonomi syariah ini akan menyebabkan islamisasi di daerahnya. Sebetulnya enggak. Ini jadi ini menghambat, itu yang pertama. Yang kedua tadi, regulasinya belum ada, regulasi yang mengikat kepala daerah untuk menjalankannya. Yang ketiga, literasi kita terhadap ekonomi syariah masih relatif rendah gitu, Mas. Apalagi literasi terhadap pasar modal syariah atau literasi terhadap investasi syariah itu angkanya di bawah 3%, kecil banget. Beda banget sama Amerika Serikat. Kalau kita lihat RUPS-nya Warren Buffett kan di stadion bola tuh, Mas. Kalau kita kan enggak tuh. Jadi ini kerja-kerja yang harus terus dilakukan, sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya untuk muslim. Karena kalau kita lihat ini kontroversi wisata halal, sempat dengar wisata halal yang kontroversi di Bali dan Danau Toba. Sebetulnya konsep wisata halal itu bukan berarti kita menghijabkan komodo, Mas. Komodo pakai hijab misalnya, enggak gitu. Tapi kalau seandainya wisatawan Timur Tengah pengen datang ke NTT atau Pulau Komodo, dia kan muslim, dia hanya makan makanan halal, dia perlu sholat. Kalau infrastrukturnya nggak ada di sana, dia datang, besok dia kapok, nggak datang lagi karena nggak ada yang infrastruktur halalnya. Jadi wisata halal itu sebetulnya adalah menjaga hak konsumen muslim agar mereka tetap memperoleh menjaga keyakinannya seperti itu. Dan ini juga potensi bisnis juga karena tadi populasinya besar ya gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita selaku pebisnis nih, di bidang pariwisata, kalau kita mau nargetin masyarakat muslim mau untuk datang, ya kita harus siapin infrastrukturnya ya. Kalau enggak ya mereka nggak akan datang ya. Apalagi kalau kayak Timur Tengah tuh duitnya kan banyak banget ya. Banyak banget, Mas, betul. Masih banyak banget gitu. Iya. Nah, cuma ini kita nih kayak agak, kalau kita nih kan kalau dibandingin sebenarnya kita sesama negara tetangga kita Malaysia. Itu perkembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariahnya kan di Malaysia itu lebih maju. Bahkan di dunia pendidikan, orang-orang kalau mau belajar ekonomi Islam banyak berangkat ke sana untuk sekolah gitu. Nah, kalau dalam pandangan Irsyad sendiri, apa sih yang membedakan? Padahal kan kita negara tetangga nih, dan nggak terlalu jauh beda nih dalam pandangan Irsyad. Kenapa sih kita bisa tinggal gitu dibandingkan dengan Malaysia, padahal populasi kita itu lebih gede, dan kenapa bisa mereka yang jadi pusat pendidikan, kita enggak gitu? Ya, ada banyak faktor, Mas. Yang pertama konstitusi mereka
Yang kedua, struktur pemerintahan. Yang ketiga adalah semangat kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Jadi yang pertama konstitusi. Malaysia itu dalam undang-undang dasarnya, mereka merdeka 1952, di pembukaan undang-undangnya atau di undang-undang dasarnya itu jelas sekali statementnya bahwa mereka adalah negara Islam. Maka kalau statement negara Islam ini konsekuensinya apa? Seluruh regulasinya harus mengacu pada hukum syariah, termasuk ekonominya juga. Otomatis seluruh infrastruktur peraturan segala macamnya sudah sangat baiklah sejak awal mereka merdeka. Yang kedua, struktur pemerintahan mereka adalah federal atau negara-negara bagian, kayak kerajaan-kerajaan ada sekitar, kalau nggak salah ada 14 negara bagian mereka, dan masing-masing dipimpin oleh Raja Kelantan, Raja Sabang, sebagainya. Dan itu mereka punya struktur kayak majelis ulamanya daerahnya sendiri gitu. Dan seluruh pebisnis, seluruh lembaga negara itu sangat takut dan sangat taat terhadap keputusan fatwa dari ulamanya. Kalau Mayu bilang semuanya akan semua gitu. Jadi sistemnya sangat kuat gitu. Maka ekonomi syariahnya tumbuhnya pesat. Tapi sebetulnya masyarakatnya sebenarnya cuek mas sebenarnya. Tidak sesemangat Indonesia sebenarnya. Kalau kita kan gerakannya itu bottom up, kalau mereka top down. Nah, kalau top down itu memang kekurangannya adalah masyarakatnya tidak semangat. Nanti kalau pemerintahannya berganti sistemnya, maka tadi ada proses yang adanya stagnan pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, pendapatan per kapita masyarakat Malaysia itu jauh di atas Indonesia. Karena populasi mereka cuma sebesar Jawa Barat, 31 juta orang doang. Kita 260 juta. Jadi kalau otomatis pendapatan per kapitanya besar, mereka menyimpan dana di banknya, dan banknya juga bank syariah, itu jauh lebih banyak daripada kita. Dan beberapa faktor itulah yang membuat kita pada akhirnya agak tertinggal dari Malaysia. Tapi kalau saya melihat di masa mendatang, masa depan, Malaysia grafiknya sudah mulai menurun perkembangannya, dan Indonesia justru malah naik. Jadi tiap tahun itu pertumbuhan ekonomi syariah itu selalu di atas 10% kalau di Indonesia. Malaysia sudah stagnan, biasanya di bawah 10%. Menarik, berarti gede banget di potensi buat kita pebisnis nih. Apalagi masuk ke pasar syariah ya. Betul. Yang kayak tadi, apalagi buat teman-teman yang dari daerah-daerah yang wisatanya bagus dan jadi pegiat wisata. Teman-teman harus coba nih, harus cari tahu nih apa sih yang dibutuhkan nih untuk mengembangkan infrastruktur muslim dan ramah wisatawan muslim gitu. Terus teman-teman kayak tadi bisa langsung nanya ke masyarakat ekonomi syariah ya, tadi MES ya. Ke MES, ke syariah. Dan justru ke teman-teman FOSI juga bisa ya, langsung bisa menghubungi teman-teman FOSI kalau mau diskusi ya. Bahkan kita di YouTube channel kita ada video-video animasi tentang ekonomi syariah. Oh, naik. Ya, teman-teman nanti jangan lupa bisa diakses tuh. Nanti mungkin bisa nanti kita dari kita bisa Enterprise juga akan bantu share tuh. Jadi teman-teman follower kita yang pengen belajar bisa langsung lihat YouTube-nya FOSI gitu. Ada di podcast juga mas. Kalau itu berarti di Spotify gitu. Kita bisa akses di Spotify. Iya, di Spotify. Oke. Nah, sebenarnya kayak tadi kenapa perkembangan Malaysia tadi juga maju kan salah satu juga didorong dengan pendidikannya juga yang sudah mendukung itu. Lihat dari sistem pendidikan dan jurusan perkuliahan juga ekonomi syariah juga sangat maju gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau dari di sektor pendidikannya, apakah kita sudah punya pendidikan mengenai ekonomi syariah, ekonomi Islam yang memadai, yang cukup gitu menurut Joshua? Wah, itu sangat relatif sekali mas. Wah, udah memadai atau cukup ya, itu harus ada parameter indikator. Tapi kalau saya lihat secara sekilas Malaysia kenapa maju pendidikannya, karena mereka Commonwealth mas, bagian dari kerajaan. Jadi banyak sekali beasiswa bagi warga Malaysia. Halo, tes. Halo. Jaringan gue ya. Bentar teman-teman, jaringannya jadi agak
Sebentar teman-teman. Jaringannya agak keganggu. Kita lagi nunggu Irsyad untuk gabung lagi. Suara aku masih jelas nggak teman-teman? Boleh itu. Ya, halo Mas. Halo. Mas. Ya, biasanya handphonenya panas Ya. nih kalau udah kayak gini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, gimana sih? Boleh nggak tadi aku juga agak putus, Ya. nggak kedengaran. Ya. Boleh nggak diulang? Ya, jadi Malaysia itu dia negaranya Commonwealth, mereka persemakmuran Inggris, jadi banyak sekali beasiswa dari pemerintah UK terhadap warga Malaysia yang dikirim. Akhirnya mereka scholars Malaysia itu banyak sekali belajar di UK, di kampus-kampus terbaik, Cambridge, Oxford, Dartmouth, dan sebagainya. Dan itu yang tidak dimiliki akses oleh para dosen atau para scholars yang ada di Indonesia. Yang kedua, apakah pendidikan ekonomi syariah di Indonesia sudah sangat baik? Sudah banyak sekali perguruan tinggi negeri yang sudah membuka jurusan ekonomi syariah, Mas. Misalnya yang paling tua adalah Universitas Airlangga untuk PTN, sudah sejak 2007, IPB sejak 2010, Universitas Indonesia sudah ada juga, Universitas Pajajaran juga sudah ada ekonomi syariah, Undip juga sudah ada ekonomi Islam, dan kampus-kampus PTN besar lainnya juga sudah ada sistem ekonomi Islam. Tapi apakah sistemnya sudah memadai atau belum? Ya, kalau menurut saya sih kurikulum sebagus apapun kalau personalnya juga tidak baik juga akan bermasalah sih, Mas. Iya. Nah, berarti sebenarnya kalau dilihat, berarti dari sektor pendidikan juga institusi-institusi pendidikan ini sudah mengarah ke sana ya. Karena memang sudah mulai sadar bahwa konsep ini itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, pertanyaan lagi, Syed. Nah, sebenarnya kan kalau kita di dalam konsep ekonomi syariah kan zakat itu bisa zakat, ada wakaf gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep ekonomi syariah, apakah misalnya nih Indonesia dengan aturannya nanti sudah menerapkan sistem ekonomi syariah, dan apakah zakat dan wakaf ini zakat misalnya, apakah bisa digunakan di dalam APBN dalam pembangunan jika kita berkaca dengan masa-masa khalifah dulu, itu kan yang notabene-nya negara Islam, dan itu mereka kan tidak ada pajak, justru penggunaannya itu dari zakat. Apakah di dalam ekonomi syariah zakat itu boleh digunakan untuk pembangunan di sektor-sektor real gitu? Oke. Kalau bisa digunakan untuk APBN atau tidak, bisa, Mas. Tapi untuk pembangunan infrastruktur fisik, apakah bisa? Ini yang masih ada perdebatan. Tapi kalau saya lihat untuk pembangunan manusia itu bisa banget. Jadi kalau dalam konsep ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, zakat itu bisa digunakan, kan zakat harus disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima. Salah satunya fakir miskin, kemudian ada gorimin, orang yang punya utang. Saya nggak tahu apakah orang yang punya utang itu bisa diterjemahkan sebagai negara yang punya utang, jadi pakai dana zakat bisa bayar utang negara atau tidak, saya belum tahu karena itu perlu ada fatwa lebih lanjut. Tapi yang jelas ini bisa masuk pada program-program entah dana desa atau ada program-program yang sifatnya adalah empowerment dan sosial, itu yang masuk dalam pos APBN itu sangat bisa. Tapi memang harus sangat prudent bahwa zakat ini memang peruntukannya sangat ketat hanya untuk 8 golongan tadi. Kemudian infak, sedekah, ini juga kekuatan gotong royong juga bisa membangun sebuah negara karena infak sedekah sangat fleksibel, alokasinya boleh untuk apa aja dan tidak mengenal agama juga. Kemudian yang terakhir adalah wakaf. Nah, sebenarnya dalam konteks ini wakaf lah Mas yang bisa buat pembangunan. Jadi kalau kita lihat kampus UC Berkeley, University California of Berkeley di Amerika Serikat, jadi ada satu gedung di sana Mas. Jadi saya sempat berkesempatan untuk datang ke UC Berkeley waktu itu. Jadi ada satu gedung tersebut nama orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu menyumbangkan $40 juta untuk pembangunan gedung-gedung kampus ya Mas. Makanya feedback dari kampusnya menamakan gedung itu nama orang Indonesia itu. Ini orang Indonesia sudah sangat terkenal di Silicon Valley.
Dan ini konsep wakaf. Jadi menyumbangkan dananya untuk pembangunan itu disukuk. Bahkan wakaf link terhadap surat utang negara itu udah ada, Mas. Wakaf tunai. Kalau kita lihat hari ini kan wakaf itu hanya sebatas buat masjid, buat tanah kuburan, buat bangun apa gitu kan. Padahal sekarang wakaf konsepnya sudah sangat banyak, sudah sangat ekstens. Dan inilah bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di sebuah negara. Bahkan kami FOSE bersama Dompet Duafa waktu itu merilis gerakan wakaf millennials. Jadi millennials berwakaf, dananya diperuntukkan untuk apa? Untuk pembangunan rumah sakit khusus orang-orang duafa di Jombang, Jawa Timur. Duafa apakah hanya untuk muslim? Tidak. Untuk teman-teman muslim juga bisa berobat dan gratis. Model bisnisnya 70% untuk cover duafa, 30%-nya dibuat komersial. Jadi pembangunan infrastruktur bisa menggunakan wakaf. Bahkan bisa juga, Mas, menggunakan sukuk atau surat utang atau obligasi syariah. Jadi kampus saya di PB itu banyak sekali gedungnya dibangun oleh dana sukuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan itu seperti obligasi. Jadi kita tenornya 2 tahun, kita invest minimal sekitar 1-3 juta kalau saya tidak salah. Minimal 1 juta, maksimal adalah 3 miliar, dan itu selama 2 tahun, dan marginnya di atas 7%, dan margin dijamin pemerintah. Mau kondisi krisis apapun, kita tetap dapat minimal 7% yang balik ke kita. Dan itu dananya digunakan untuk bangun sekolah, bangun kampus, bangun infrastruktur lainnya. Bahkan yang lebih advance adalah lagi, sistem suku kita sudah ada namanya green sukuk dan blue sukuk. Ini sudah di launching di annual IMF World Bank Meeting 2018 di forum yang sangat kapitalis gitu ya. Ini dirilis lah instrumen ekonomi syariah. Gitu, ini simbol terhadap dunia kalau Indonesia sudah sangat concern. Bahkan green sukuk itu adalah surat utang syariah yang penggunaan dananya diperuntukkan untuk melestarikan lingkungan. Makanya namanya di green sukuk. Kalau blue sukuk adalah biru gitu ya, dananya diperuntukkan untuk melestarikan ekosistem laut yang ada di Indonesia. Oke, menarik. Kita ngomong suku, kita ngomong suku itu juga berarti artinya kalau di Indonesia sendiri tren suku ini udah naik terus atau gimana, Syat? Apakah dari pemerintah juga udah gede nih ngeluarin suku untuk suku sendiri? Sudah sangat besar, Mas. Bahkan suku tabungan itu sudah sampai, kalau saya tidak salah, sudah lebih dari 6 kali Kementerian Keuangan mengeluarkannya. Sudah lebih dari 1,25 miliar US dollar itu dananya dapat kolektif dari masyarakat. Jadi besar sekali. Karena bagi milenial lebih suka investasi di sukuk atau di surat utang karena untung pasti untung, dijamin pemerintah. Udah gitu ada underlying asetnya gitu kan. Yang bedain surat utang biasa sama surat utang syariah adalah kalau surat utang syariah itu punya underlying aset. Jadi udah ada produk sesuatu yang akan dibangun baru dananya masuk. Kalau surat utang itu belum ada produknya, Mas. Jadi kolektif dulu uangnya, nanti alokasinya berikutnya gitu. Jadi ini lebih goror kalau surat utang biasa. Makanya kalau surat utang syariah udah ada bentuk, kita butuh dana sekian, kita pakai sukuk aja deh buat bangun gedung ini misalnya. Otomatis ada jaminan gedungnya udah ada gitu. Berarti lebih pasti gitu ya. Jadi nggak ada ketidakpastian tadi. Jadi nggak ada uncertainty istilah dalam ekonomi ya. Iya betul, uncertainty. Ya. Nih, tadi ada yang menarik nih, ada teman kita yang nanya nih, tadi green suku, blue suku, itu kalau mau dapat informasinya tuh di mana ya? Dan terus kalau apakah bisa invest secara perorangan atau enggak? Bisa perorangan. Setahu saya ada di website Kementerian Keuangan, entah itu DJPPR atau jadi teman-teman bisa search di Google, ada green sukuk, jadi itu masuk ke skema sukuk tabungan ST006 kalau saya tidak salah, dan itu bisa diinvest untuk perorangan. Tapi dengan minimal kalau nggak salah 1 juta atau 3 juta rupiah gitu, Mas, minimal. Coba dari tadi yang menariknya adalah tadi ketika kita ngomong zakat, infak, dan sedekah, dan ternyata penggunaannya itu bukan hanya untuk muslim gitu. Ini juga mungkin membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ekonomi syariah ini untuk semuanya gitu. Jadi teman-teman jangan mengkerdilkan konsep ekonomi syariah gitu. Jadi bahwa sebenarnya konsep ekonomi syariah ini sifatnya universal. Tadi misalnya ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu bisa diperuntukkan juga untuk teman-teman yang non muslim begitu. Halo Syat. Halo, kedengar?
Maaf teman-teman, mungkin karena udah agak lama, jadi uh, agak jaringannya agak keganggu. Buat Ahdia Esa itu tadi udah dijawab ya, jadi bisa dicek aja di Google dan biasanya itu bisa diinvest oleh perorangan. Oke, balik lagi. Ya, maaf mas. Ya nggak apa-apa. Ya, suaranya mungkin terdengar nggak mas? Kedengaran, udah jelas. Oke. Cuma videonya masih agak loading. Udah. Udah, kedengaran, suara aku kedengaran ya. Suara aku kedengaran nggak, Syat? Maaf teman-teman, jaringannya memang udah agak ini. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh kita kasih untuk 1 atau 2 lagi karena juga waktunya udah mau habis. Jadi buruan kalau masih ada yang ingin tanyakan, jadi bisa kita langsung kita tanyakan ke Aisyah. Ya, handphonenya error nih mas kayaknya mas. Iya, nggak apa-apa Syat. Ini kita waktunya juga dikit lagi. Udah mau di penghujung juga. Tadi mungkin aku review sedikit tadi dari jawaban Syat ya. Kedengaran nggak Syat soal aku Syat? Kedengaran. Ya. Jadi tadi teman-teman kita ulangi dikit. Jadi setelah kita dengar penjelasan dari Syat tadi bahwa sebenarnya kayak ekonomi syariah ini benar-benar universal, bahkan kayak zakat, infak, sedekah itu penggunaannya juga tidak hanya untuk muslim, tapi boleh digunakan untuk non muslim juga gitu. Jadi sebenarnya luas banget dan zakat tadi juga bisa menjadi sumber pembiayaan untuk usaha juga. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mencari informasi untuk mendapatkan investasi atau pembiayaan bagi UMKM-nya kepada lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah gitu. Nah, Irsyad udah kedengaran lagi belum? Kedengaran. Ya, Syad boleh nggak Syad? Ini kasih mungkin kata-kata penutup nih dari Irsyad buat teman-teman. Ya, dunia pada akhirnya akan kembali kepada alaminya, kepada naturalnya. Kalau kita lihat fenomena COVID hari ini, dunia akan kembali pada pengkonsumsian makanan halal. Karena makanan halal pasti baik bagi kesehatan dan baik bagi tubuh juga. Otomatis nanti pasca COVID ini, halal food akan sangat merebak di seluruh dunia. Bahkan di Wuhan sendiri, kelelawar dan babi pun sudah dilarang untuk dimakan juga pada saat COVID ini. Pada akhirnya Islam pasti sejalan dengan ilmu pengetahuan. Islam sejalan dengan adanya proses alamiah dari manusia. Maka pada akhirnya bila ekonomi konvensional mampu mengubah sebuah negara, maka ekonomi syariah mampu mengubah sebuah peradaban. Makasih Syad. Sama-sama. Thank you banget. Thank you banget. Semoga ini jadi awal dan kita bisa lanjut kolaborasi ya, Syah. Insya Allah. Iya. Makasih banyak ya, Syah, untuk waktunya buat teman-teman yang masih ada pertanyaan. Nanti mungkin bisa langsung ngecek IG-nya Irsyad atau pantengin podcast maupun YouTube-nya dari FOSEI dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Di sana juga banyak informasi buat yang bisa teman-teman gunakan dalam menerapkan ekonomi syariah dan ingin tahu lebih banyak juga ada di situ gitu. Oke, terima kasih buat Irsyad yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton pagi-pagi. Buat teman-teman yang berpuasa, semoga puasanya hari ini berkah dan lancar. Buat teman-teman yang masih beraktivitas hari ini juga semangat dengan aktivitas
aktivitasnya semoga produktif dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Terima kasih dan sekian untuk Kitong Talk kali ini. Sampai jumpa di Kitong Talk berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.